Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita lebih awal untuk masuk karena ada sesuatu halnya. Jam 7 ini seharusnya masuk di Islam Center Bapak Ibu, ngajar angkatan pertama klasikal 6 kelas 6 terakhir itu. Saya gantikan teman-teman. Saya gantikan Widya Suara yang lain satu kali, sehingga saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu pada pagi ini. Di dalam pelaksanaan klasikal 6 hari terakhir itu kan ada materi tentang nilai-nilai ASN, nilai-nilai PNS, 7JP ya, itu. Seharusnya di sana jam 7 sampai jam 12:04. Tapi saya ingat bisa pindahkan ke depan ke teman lain satu bar. Hari Sabtu saya masuk, hari ini saya tidak masuk tapi ketemu dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita berteman pada pagi ini, kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semuanya dikabulkan dengan kuasa-Nya. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Bapak Ibu, sekarang kita telah masuki hari keberapa ini, Bapak Ibu? Hari ke-8 atau hari ke-7 sekarang ini? Ke-7, Pak. 7, baik. Pak. Ya, 7. Berarti kita ini masuk ke agenda, masih di agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS itu kemarin kita berikan tugas, ada tugas sebanyak 2 ya? Apa 3? 3 ya. Yang satu ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tugas individunya ada 2, tugas kelompoknya ada 1, begitu? Betul. Ya betul Pak. Ya Pak, betul. Baik. Sekarang kita coba Bapak Ibu untuk paparan dulu. Kalau agenda 1 kemarin yang paparan awal adalah kelompok A, maka sekarang yang paparan kelompok B duluan. Setelah kelompok B paparan, nah disusul kelompok, kemudian nanti kelompok A akan memberikan tanggapan, nanti penguatan, atau pertanyaan silakan. Oke. Baik Bapak Ibu, setelah itu selesai kelompok A tampil, kelompok B punya kesempatan yang sama terhadap paparan kelompok A. Setelah itu selesai nanti Bapak Ibu kita akan coba untuk masuk ke tugas individu. Baik tugas individu yang pertama, berdua nanti beberapa orang saja, nanti beberapa dari kita tampil di sini untuk kita lihat bareng-bareng, kita lihat bersama-sama apa sudah benar apa belum sebelum diupload ke dalam LMS. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya, Bapak Ibu, terima kasih ya. Ada sesuatu yang mau ditanyakan Bapak Ibu selama hari pertama sampai ke-7 ini? Belum ada Pak. Belum ada Pak. Ya baik ya. Silakan Pak di kelompok B, silakan untuk menyampaikan paparannya. Di screen silakan ya. Di slideshow silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu menentukan isu utama dengan metode AKPL, USG, pemecahan masalah, dan analisis aneka. Pembahasan yang pertama, kami akan membahas tentang identifikasi isu, yang kedua tentang seleksi kualitas masalah dengan metode AKPL, yang ketiga seleksi prioritas masalah dengan metode USG, yang keempat gagasan pemecahan masalah, dan yang terakhir adalah analisis aneka. Yang pertama tentang identifikasi isu. Isu-isu ini kami ambil dari beberapa media online dan beritanya juga sudah ada. Yang pertama tentang respon pimpinan KPK soal 588 pegawai yang lolos TWK minta pelantikan ASN ditunda. Yang kondisi sekarang adalah adanya polemik tentang tes TWK yang diadakan. Kondisi yang diharapkan, polemik yang ada diselesaikan agar setelah pelantikan tidak ada lagi polemik yang muncul. Yang kedua, tentang meningkatnya angka kasus COVID-19 pasca Lebaran. Yang ketiga, kebocoran data BPJS. Yang keempat, tentang PT Gojek menarik dana ke pelanggan untuk pengguna aplikasi. Dan yang kelima, tentang larangan mudik. Dari berita-berita ini, kami menganalisisnya dengan metode AKPL. Dari masalah yang pertama, memperoleh nilai sejumlah 19 dan masalah yang pertama memiliki jumlah AKPL 19, masalah yang kedua 16, masalah yang ketiga 20, masalah yang keempat 14, dan yang kelima 15. Dan yang terpilih adalah masalah ketiga, yaitu bocornya data BPJS. Kemudian setelah dianalisis dengan metode USG, diperoleh jumlah isu pertama yaitu respon pimpinan KPK sejumlah 13, meningkatnya angka kasus COVID-12 dan bocornya data BPJS sejumlah 15. Sehingga diperoleh isu data BPJS Kesehatan diduga bocor merupakan masalah yang paling penting dan harus segera diselesaikan. Yang selanjutnya tentang penetapan masalah utama akan dijelaskan oleh Mas Taufik. Ya, terima kasih. Selanjutnya tentang penetapan masalah. Lanjut. Ini penetapan masalah utama adalah dampak jika isu tidak segera ditangani. Yang pertama, penyalahgunaan data pribadi pengguna BPJS Kesehatan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Keamanan nasional dan reputasi jaminan kesehatan nasional di mata publik. Selanjutnya, alternatif pemecahan masalah menggunakan teknik tapisan. Di sini ada 3 solusi. Yang pertama, mengikuti perkembangan alat, teknik, dan taktik baru yang sedang berkembang yang digunakan oleh aktor ancaman dan pelaku kejahatan cyber. Yang kedua, menggunakan pelatihan dan aktivitas yang akan mendidik karyawan tentang dasar-dasar keamanan cyber. Yang ketiga, meningkatkan kualifikasi perekrutan karyawan untuk mendapat SDM berkualitas. Di sini total teknik tapisannya, yang pertama mendapatkan total 14, yang kedua 11, yang ketiga 11. Jadi di sini alternatif pemecahan masalah menggunakan teknik tapisan adalah pilar utamanya adalah mengikuti perkembangan alat teknik dan taktik baru yang sedang berkembang yang digunakan oleh aktor ancaman dan pelaku kejahatan cyber. Selanjutnya, di sini gagasan pemecahan masalah. Yang pertama, data BPJS Kesehatan diduga bocor anggota Komisi 1 Kritik Kinerja BSSN. Penyebab masalahnya adalah kebocoran karena tindakan peretasan sistem keamanan digital.
Akar penyebabnya adalah kebocoran karena tindakan peretasan sistem keamanan digital. Alternatif solusinya ada 3. Yang pertama, mengikuti perkembangan alat, teknik, dan taktik baru yang sedang berkembang yang digunakan oleh aktor ancaman dan pelaku kejahatan cyber. Yang kedua, menggunakan pelatihan dan aktivitas yang akan mendidik karyawan tentang keamanan cyber. Yang ketiga, meningkatkan kualifikasi perekrutan karyawan untuk mendapatkan SDM terbaik. Rekomendasi solusi yang dipilih di sini kelompok kami mengikuti perkembangan alat teknik dan taktik baru yang sedang berkembang yang digunakan oleh aktor ancaman dan pelaku kejahatan cyber. Selanjutnya analisis aneka terakhir. Akuntabilitas nasional, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Di sini kelompok kami yang pertama solusi analisisnya adalah BPJS akan memastikan dan menguji ulang data yang bocor serta melakukan pengamanan kembali. Yang kedua, pelaku tidak mempunyai rasa nasionalisme, dan etika publiknya adalah BPJS bertanggung jawab dan melakukan segala upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Komitmen mutunya dari kelompok kami, respon baik BPJS sudah memperlihatkan komitmen mereka terhadap pengguna jasa. Dan yang terakhir, anti korupsinya adalah keterbukaan informasi BPJS menjadi salah satu nilai anti korupsi yang dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Berikutnya dipersilakan kelompok B untuk menyampaikan tanggapan. Kelompok A ya, kelompok A untuk menyampaikan tanggapan. Dipersilakan. Silakan kelompok A. Silakan ditutup dulu barangkali paparannya. Di stop screen dulu. Ya. Dipersilakan kelompok B sudah menyampaikan ada 5 kasus yang beragam. Dari BPJS, yang terkini, yang kekinian, yang aktual. Maka ditemukan ternyata masalah kebocoran data BPJS yang menjadi prioritas masalah yang ingin dipecahkan. Data pemerintah ini juga akan menganalisis aspek aneka dari kebocoran data BPJS. Tadi sudah disampaikan seperti itu. Silakan yang lain, yang kelompok A untuk menyampaikan tanggapan-tanggapannya, masukan-masukannya, ya, agar semuanya sempurna untuk kelompok B. Silakan. Mohon izin, Bapak. Silakan, ya, Pak Ismail. Pak Ismail Marzuki. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. mengenai presentasi pemaparan dari kelompok B, sedikit yang ingin saya tanyakan, yaitu mengenai masalah yang diangkat, yaitu penetapan isu masalahnya kebocoran data BPJS. Bagaimana peranan kita sebagai ASN untuk menyikapi adanya isu permasalahan tersebut? Apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan kebocoran data BPJS ini? Silakan Terima kasih, Bapak. ya. Silakan direspon. Mohon izin Bapak untuk menjawab. Mungkin nanti bisa disambung oleh teman-teman yang lain. Ya, silakan. Ya. Bagaimana peranan kita sebagai ASN dalam menangani, terutama dalam hal kasus yang kita bahas, yaitu tentang
kebocoran data dari BPJS. Nah, yang pertama sebagai ASN kita juga harus paham. Yang pertama, paham akan adanya kejahatan cyber di lingkungan kita. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan sebagai ASN adalah kita jangan sampai melakukan hal-hal yang akan menyebabkan terjadinya kejahatan cyber, misalkan pembukaan link-link yang kurang aman, ataupun misalkan terkadang sekarang ada kejahatan cyber yang digunakan dengan pengiriman link-link melalui SMS atau link-link yang ada di website yang kita buka dan lain-lain. Itu mungkin yang bisa kita lakukan sebagai ASN adalah berhati-hati. Yang pertama, berhati-hati dalam melakukan kegiatan terutama di internet dan lain-lain. Yang kedua adalah tentunya kita sebagai ASN dalam kebocoran ini bisa memberikan pengertian juga kepada masyarakat di lingkungan kita ataupun masyarakat secara luas bahwa BPJS akan bertanggung jawab akan terjadinya kebocoran ini. Bertanggung jawabnya nanti menurut saya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh dari pihak BPJS, bahwa mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi kebocoran ini serta mengurangi dampak yang terjadi dari kebocoran data ini. Mungkin jawaban dari saya seperti itu, mungkin bisa ditambah oleh teman-teman yang lain dari kelompok B. Terima kasih. Bapak Ibu, ya, saya ini sedang ada di rumah sakit, ya. Ada di rumah sakit, ya. Jadi Bapak Ibu ini, maaf ini off the record ya. Jadi saya nunggoi istri yang sedang sakit. Kemudian ini mau di RMI, ya. Petugasnya sudah datang. Saya mohon maaf, barangkali nanti kita akan teruskan, bisa nggak? Setelah selesai kami antarkan RMI ini. Boleh, Bapak. Scan ini di-scan ke RMI. Boleh, Pak. Ya, nanti saya akan kesini lagi, saya hubungi nanti kalau sudah saya kembali ke kamar ya. Iya, siap, Bapak. Ya, jadi nanti kelompok A ini, nanti kelompok B kita akan tanggapi berikutnya ya. Iya, Pak. Ya, siap, Bapak. Baik ya, saya mohon maaf dulu Semoga ya. lancar, Pak. Ya, siap. Amin, ya, Pak. ya. Terima kasih. Nanti kita akan kontak kembali, kita akan teruskan ya. Ya, Bapak. Terima Siap. kasih ya. Saya lift dulu ya. Ya, Bapak. Kalau masih ada, silakan dipertanyakan lagi. Jadi saya coba mereview kembali. Izin, Bapak. Ya, silakan. Ini agak gelap karena mati listrik, Pak. Oh iya ya. Terus nanti laptopnya bertahan berapa lama? 1 jaman cukup kan? Sampai selesai bisa, Pak. Oh baik ya. Bisa, Pak. Iya, masa nyala lagi ya. Gara-gara dirasani tadi tuh ya, listriknya dia nggak mau dirasani, langsung dia muncul lagi. Baik ya. Baik Bapak Ibu ya. Pak. Jadi terima kasih Pak Ibu, maaf tapi saya mau pikir agak siang, makanya saya ajukan jam 7. Jam setengah 9 kira-kira sudah selesai, berkira jam 9 keluar tadi membawa tadi itu. Karena ternyata lain keadaannya, pagi-pagi sudah didetek, sudah diajak ya sudah. Bapak Ibu yang saya hormati ya, saya mencoba untuk mereview kembali apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu. Di kelompok B tadi itu mengambil 5 kasus, 5 masalah. Kemudian dianalisis sehingga menemukan satu masalah yang di akar masalah yang paling krusial, yang paling prioritas
yaitu tentang penggunaan data BPJS yang bocor. Lalu tadi disampaikan ada beberapa solusi, ada 3 solusi, ya. Maka muncul apa itu solusi yang ditawarkan ada 3 dan itu ambil 1 solusi yang itu, ya. Sudah baik. Tadi ada pertanyaan dari Pak Fadila dan teman-teman kelompok B sudah dijawab. Sekarang kami teruskan dulu, apakah ada di antara Bapak dan Ibu yang mau menanyakan lagi tentang apa itu isu yang diangkat oleh kelompok B. Silakan dari kelompok A kalau masih ada lagi, silakan. Sudah, Pak. Ya, di slideshow dulu. Kemarin Bapak Ibu tugasnya adalah bisa ngambil 1 kasus, 1 isu, bisa juga beberapa isu, ya. Tapi di kelompok A ini, kelompok B ini ngambil 1 isu, tapi dianalisis berdasarkan aneka. Ya. Baik, saya akan coba lihat dalam slide berikutnya. Next, ya. Ya, terus. Berikutnya. Ya, cukup. Ya. Yang bukan ini. Yang awal AKPL dulu, AKPL. Ya, ke atas lagi satunya lagi masalah jadi. Ya, yang di atas. Sebelumnya. Ya, oke, siap ya ini ya. Bapak Ibu, isu itu ada 5 terkait pertama tentang masalah KPK, tentang lolosnya PWK minta apa itu tidak mau dilantik, ya. Kemudian ada COVID-19, ya, meningkatnya angka kasus, ya. Lalu ada dana BPJS kesehatan yang bocor. Ya. Ini dana apa? Dana data ya, datanya. Kemudian PT Gojek menarik dana ke pelanggan. Oke, terus ada larangan mudik ke 2021. Dari 5 agenda 5 isu ini Bapak Ibu, ya. Ya, coba ikut di KPL. Ya, KPL. Yang tertinggi terkait adalah masalah BPJS, ya. Benar, Pak. Baik. Saya mikirnya begini Bapak Ibu. Ya. Kenapa BPJS dijadikan tumpuan? Karena terkait dengan masalah kekhalayakan yang tinggi. Betul loh, kekhalayakan yang tinggi. Kekhalayakannya betul diterima 5, ya. Problematiknya yang dilanggar jelas, ya. Kejelasan problematik yang dilanggar jelas, betul 5 nggak ada masalah. Kemudian kelayakan, ya bolehlah itu, ya. Nah, ketika kita masuk ke USG, coba kita masuk ke USG 1, 2, 3 di USG, ya ini, ya. Respon pimpinan KPK ini itu termasuk lolos dari ya bagus. Tentang pelantikan itu urgen apa tidak? Urgen itu kan antara unsur terdesakan, ya. Kalau menurut kelompok kami urgen karena memang keberlangsungan KPK untuk negara ini perlu disegerakan. Jadi kalau tidak ada pelantikan kan berarti KPK-nya tidak jalan, mungkin seperti itu. Baik. Dibandingkan dengan nomor 2, meningkatnya angka kasus COVID. Yang dapat nilai 4.
lebih mendesak mana, pelantikan itu dengan menangani angka kasus COVID-19? Nanti jawab. Mungkin kalau dari kelompok kami, kalau berbicara lebih urgent mana, lebih urgent KPK. Kenapa? Karena memang kalau yang COVID sebenarnya kan penanganannya anggapnya urgensi yang kita dilakukan oleh pemerintah, penanganan untuk antisipasi dan lain-lainnya sebenarnya sudah dilaksanakan. Cuma yang untuk yang pasca Lebaran ini karena memang masih banyaknya pemudik, terus memang kebandelan mereka sebenarnya sudah ada tindakan-tindakan yang sudah dilakukan seperti itu, Pak. Jadi kalau menurut kelompok kami memang lebih urgent di KPK. Baik ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya ya. Sekarang yang serius. Serius itu kan ada akibat kan? Akibat itu berarti ada waktu, semakinlah akibatnya semakin cepat, maka berarti semakin serius itu kan? Ya, coba dijelaskan ya, antara S-nya nomor 1, S2, dan S3 gimana? Ini sudah pembelajaran kita. Apakah respon pimpinan KPK terhadap ya, pelantikan itu serius? Andai kata tidak ada pelantikan, apa KPK nggak jalan? Pada sekarang KPK tetap berjalan kan? Itu kan ada rekonstruksi kepegawaian, manajemen pegawai. Dan itu pun tidak secepat, akibat pun tidak secepat yang kita bayangkan. Kapanpun bisa pelantikan dan KPK tetap punya fungsi dan peran seperti yang sebelumnya. Ya, itu salah satunya. Dibandingkan dengan meningkatnya angka COVID, angka kasus ya, pasca Lebaran. Lebih serius mana antara nomor 1, 2, dan 3? Maksud saya begitu ya. Dapat dipahami? Paham, Pak. Ya, silakan diberi penjelasan. Barangkali punya argumentasi yang kuat dari kelompok B, silakan. Siap. Bantu menyampaikan argumen. Nanti mungkin bisa ditambah dengan teman-teman kelompok lain. Atau kelompok saya, maksudnya kelompok B. Nanti bisa ditambahkan bila kurang. Makanya untuk lebih serius mana antara isu pertama, 2, dan 3. Untuk isu 1, 2, kenapa makanya kita kasih poin 4. Kenapa? Karena memang sebenarnya kalau contoh seperti tadi yang Bapak sampaikan, KPK sekalipun sampai sekarang belum ada pelantikan kan berjalan. Kemudian untuk yang angka kasus COVID ini sebenarnya bukan tidak serius, tetapi lebih pada program-program yang sudah dilakukan pemerintah melalui vaksin dan lain-lain, setidaknya sudah mengurangi kemungkinan terjadinya membeludaknya kasus COVID. Nah, untuk yang BPJS kenapa kita kasih poin 5? Karena memang kebocoran data ini kita takutkan jika memang terjadi kebocoran dan tidak segera ditangani akan berdampak pada data pribadi yang bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan argumennya. Dipersilakan. Jadi coba perhatikan data serius. Kalau organisasikan keterdesakan yang mendesak, ya, ada unsur kata-kata kunci keterdesakan. Dari 1, 2, 3, sebenarnya yang mendesak kita tidak bisa melihat apakah yang dijalankan pemerintah tidak. Kita ini orang yang tidak bisa melihat apa yang sudah dilakukan orang, lembaga atau instansi lain tidak. Kita ini murni menganalisis ini ada berdasarkan isu itu. Itu kan isu, berarti kan belum tertangani.
Nah, yang diargumentasi tadi itu untuk COVID tadi itu kan selalu saja dikaitkan dengan pemerintah sudah menangani itu maksudnya. Isu itu adalah sesuatu yang permasalahan yang saat ini masih belum selesai. Gimana cara menyelesaikannya? Maka kita perlu analisis ini, USG ini. Ya, baik urgensi, serius maupun growth. Nah, yang penting lagi, ini termasuk kelemahan ya, kita mengambil isu yang beragam, kemudian kita analisis. Karena setiap isu yang beragam yang sumber dari berbagai sumber itu, yang tidak monoton, misalnya kalau sekolah kan sekolah semua gitu. Nah, kalau misalkan urusan masalah administrasi pemerintah, ya administrasi pemerintah semuanya. Kalau masalah korupsi, ya korupsi saja, ada gratifikasi, ada kekayaan untuk diri sendiri dan orang lain kan gitu. Itu namanya homogen. Nah, yang diambil kan heterogen ini. Karena heterogen maka kita harus ngambil satu sikap, ya caranya. Ya tetap kita tidak bisa melihat dari sisi apa yang dilakukan pemerintah. Harus kita analisis sesuai dengan apa? Sesuai dengan kapasitas sebagai akademisi ya untuk melihat isu tadi itu. Itu saja yang penting. Kalau misalnya dari sisi nomor 1 dan 3 ya, sisi 1 dan 3 itu juga tempo waktunya masih bisa, data itu kan menelisiknya kan cukup waktu lama. Jadi untuk keterdesakannya seharusnya itu memang tidak sebesar itu. KPK itu nggak mendesak, tentang itu. Yang mendesak justru yang mengancam kematian yaitu COVID ini. Nah itu cara-cara yang kita tempuh, ini hanya masukan saja supaya kita tahu membedakan antara urgensi, serius dan growth. Growth juga tinggi seharusnya itu. Karena virus itu adalah virus yang bisa menyebar kepada siapapun sehingga kita ada prokes gitu. Itu growth itu pertumbuhannya gitu. Kalau yang isu nomor 1 growth-nya nggak begitu, ya. Karena itu hanya kepentingan dari 3588 pegawai saja. Kalau masalah growth ini untuk nomor 2 ini akan bisa kemana-mana itu pertumbuhannya virus itu, ya. Karena itu. Kemudian juga BPJS itu juga bisa berkembang kemana-mana, tapi waktunya agak lama dan tergantung penggunaan data yang dicuri atau dibuka itu lalai, itu kan. Dengan demikian maka saya perhatikan andai kata growth itu kita berikan nilai, otomatis yang paling tinggi itu nomor 2, yang kedua itu adalah nomor 3, dan nomor 1. Itu dari sisi analisis. Ini hanya sharing supaya kita tajam untuk melihat sesuatu, ya, supaya nanti mengerti gimana ketika kita melakukan analisis ini, ya, di dalam menganalisis fungsi tugas Bapak Ibu ketika nanti membuat rancangan aktualisasi. Itu saja masukan dari saya, Bapak Ibu ya. Itu diantara itu cukup ya. Tugasnya kemarin apa Bapak Ibu? Setelah yang terjadi, setelah menemukan solusi terus ada nggak tugas membuat tahapan-tahapan nggak ya? Nggak ada ya? Belum Pak. Oh, nggak ada. Yang individu ada ya? Iya. Oh baik ya, oke, siap ya. Saya kira itu share saya terkait dengan kelompok B. Ya. Ada barangkali pertanyaan Bapak Ibu silakan kalau ada terkait penjelasan kami tadi itu. Baik, kalau nggak ada, silakan ditutup apa itu paparan ini ya. Baik, terima kasih. Baik, itu yang terkait dengan masalah apa? Masalah kelompok B ya, isunya. Sudah bagus, secara analisis cuma ketajaman, mengkritisi itu aja yang perlu dipertajam kembali ya, itu caranya. Caranya ya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, silakan Bapak Ibu, kita persilakan untuk kelompok A untuk paparan. Monggo. Baik Bapak. Seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya Desi dari kelompok 1.
Di sini saya akan memaparkan tentang ini mengidentifikasi, analisis, dan solusi permasalahan tentang nilai-nilai dasar ASN yaitu aneka. Next slide. Nah, identifikasi isu atau masalah. Next, kita mungkin sedikit perbedaan dari kelompok 1, Pak, mengenai pembahasan dari tugas kelompok. Ya, kita memiliki ada 4 isu berkaitan dengan aneka. Kita mengambil dari 4 kasus di media berkaitan dengan aneka. Yang pertama itu adalah kasus dari yang berjudul langgar kode etik ASN selayar diberi sanksi. Di sini kasus tersebut tidak mencerminkan nilai akuntabilitas yang harus dimiliki seorang ASN, di mana seorang ASN ini melanggar diberi sanksi akibat keberpihakannya terhadap salah satu calon pilkada di Kabupaten Selayar. Akuntabilitas sendiri kan merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi yang bertanggung jawab menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS yaitu mencerminkan nilai-nilai publik, di mana nilai-nilai publik yang seharusnya memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Hal ini berkaitan tentang netralitas ASN, di mana ASN ini harus mencerminkan sikap netralitas sebagai bentuk akuntabilitas dirinya terhadap janji dan sumpah ASN. Untuk kasus 2 bisa dijelaskan oleh teman yang lain, silakan. Mas Ismail, silakan untuk menjelaskan. Mana Pak Ismail? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, sinyalnya agak jelek, jadi agak nge-lag. Enggak apa-apa ya. Silakan. Untuk saya akan melanjutkan nasionalisme. Di sini kami menyoroti mengenai separatisme, organisasi separatis subur. Salah satu contohnya yaitu kelompok kriminal bersenjata. Halo. Ya terus ya. Kelompok Papua yang saat ini sangat butuh penanganan serius dari pemerintah karena sangat meresahkan banyak pihak, terutama masyarakat sekitar Papua. Mengenai etika publik, kasus yang kami angkat masih sama dengan kasus di Kepulauan Selayar yang diberi sanksi. Ini melanggar kode etik, tidak netral. Sedangkan ini bertentangan dengan sumpah janji ASN, yaitu prioritas dalam setiap kontestasi pilkada. Untuk yang ketiga yang kami angkat mengenai 241 ASN DKI Jakarta yang di hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran. Ini berkaitan dengan komitmen mutu, dengan tidak disiplinnya kinerja, dan mutu pelayanan yang akan diberikan nantinya kepada masyarakat. Kasus yang kelima mengenai 11, ini berkaitan dengan kasus anti korupsi, tindakan anti korupsi. Dengarkan berita di media massa mengenai para pejabat publik yang tertangkap KPK karena melakukan tindak pelanggaran korupsi, salah satunya Menteri Sosial seperti Menteri Kelautan Perikanan dan lain sebagainya. Next.
Untuk identifikasi isu, kasus yang pertama yaitu netralitas. Kondisi sekarang banyak ASN yang tidak netral. Banyak ASN dan berpihak terhadap salah satu peserta pilkada. Halo? Ya, terus ya. Masih didengar ya. Kondisi yang diharapkan ASN harus dapat bersikap netral dalam setiap kontestasi pilkada sebagai bentuk akuntabilitas seorang ASN. Yang kedua, mengenai separatisme kelompok kriminal bersenjata di Papua. Adanya organisasi separatisme di Papua, yaitu salah satunya kelompok kriminal. Kondisi yang kita harapkan adalah hilangnya organisasi separatisme baik di Papua maupun di seluruh. Tumbuhnya rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat sejak sedini mungkin. ASN dan media informasi. Ini berkaitan dengan etika publik. ASN ada Selayar, di Pulau Selayar sangat tidak netral karena mereka ikut terlibat mengajak kontestasi pilkada. Kondisi yang diharapkan ASN harus dapat bersikap bijak dalam terutama terkait dengan persoalan pilkada. Yang keempat, mengenai komitmen mengenai kedisiplinan dan tanggung jawab dari ASN di Pemprov DKI Jakarta. Sekarang banyak ASN yang berkaitan dengan berita tersebut yang kurang disiplin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan nantinya akan terkait langsung yang akan mutu kinerja dan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Kondisi yang diharapkan ASN tanggung jawab terhadap tugas dan amanah yang diberikan. Sehingga dengan adanya dua sikap itu tadi, ini mutu pelayanan terhadap masyarakat. Yang kelima, mengenai bansos COVID untuk berkaitan dengan sikap anti korupsi. Kondisi yang sekarang banyak pejabat publik yang terjerat kasusnya Menteri Sosial. Kondisi yang diharapkan para pejabat publik harus korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Next. Mengenai analisis penyebab masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang permasalahan, kami menggunakan metode AKPL dan dirumuskan dalam metode AKPL permasalahan yang pertama yaitu netralitas ASN di Pilkada Selayar, yaitu kita jadikan kasus 1 dengan aktual nilainya 4, terus khalayaknya 4, problematiknya 4, terus layaknya 5. Jadi jumlah skornya adalah 17. Yang kedua itu adalah separatisme KKB di Papua kasus 2, yaitu aktual 5, khalayak 5, terus problematiknya 5, layaknya 4, nilainya 19, dan itu menjadi peringkat yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah ASN dan media informasi di Pilkada Selayar, itu kasus 1, aktual 4, khalayak 4, problematik 5, layak 5, nilainya 18. Ya. Iya Pak. Yang keempat adalah disiplin dan tanggung jawab di Provinsi DKI Jakarta, yaitu menempati peringkat
kelima. Yang kelima adalah anti korupsi bansos COVID-19 menjadi peringkat yang ke-1. Untuk selanjutnya kami persilahkan ke teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahfud atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan metode USG sebagai untuk menentukan prioritas masalah atau isu terbesar dari hasil seleksi permasalahan dari metode sebelumnya, yaitu AKPL. Nah, di tabel ini kita bisa lihat dari hasil seleksi tabel AKPL terdapat 3 isu permasalahan dengan 3 peringkat teratas. Nah, setelah kami menyimpulkan menggunakan metode USG, maka ditentukan bahwa kasus ketiga yaitu anti korupsi bansos COVID-19 yang diambil dari kasus nomor 4 tadi, maksudnya di sini kita bisa lihat jumlahnya 15 dengan peringkat nomor 1. Kenapa kami mengambil ini sebagai isu terbesar? Karena kita bahas dari urgensinya ke daruratnya menempati nilai 5 nilai, karena kasus korupsi ini sangat darurat, anti korupsi ini. Terus seriusnya memiliki poin nomor 5 karena kasus anti korupsi ini sangat serius. Nah, sudah kita tahu sendiri bahwa korupsi ini kasusnya terjadi di semua negara. Lalu untuk yang poin terakhir, growth atau pertumbuhannya juga memiliki poin 5 poin. Nah, kasus korupsi ini memiliki peningkatan yang sangat besar dari tahun ke tahun. Entah kasusnya sudah terpecahkan atau masih belum terselesaikan. Maka dari itu, kasus nomor 3 lah anti korupsi bansos COVID-19 memiliki peringkat pertama. Ya. Untuk selanjutnya, paparan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, silakan. Yang ketiga yaitu solusi mengatasi masalah. Next, Mas. Di sini penetapan masalah utamanya tadi sudah disebutkan rendahnya kesadaran dari pejabat publik yang terbukti untuk menghindari sikap anti korupsi. Di sini ada alternatif solusi pemecahan masalah menggunakan teknik metode tapisan. Yang pertama, mengadakan tes wawasan kebangsaan anti korupsi dalam seleksi pemilihan pejabat publik. Ketepatan atau arah tujuannya itu dapat poin 5. Kemudian efisiensi biaya dapat poin 4. Kemudahannya dapat poin 4. Kemudian untuk nomor 2, membuat data laporan kekayaan yang detail dan komprehensif. Dapat poin 5 untuk efektivitas, lalu efisiensi itu dapat poin 5, kemudahan dapat poin 4. Yang ketiga, mengadakan seminar dan sosialisasi tentang bahaya korupsi. Itu efektivitas dapat 5, efisiensi dapat 5, lalu kemudahan mendapat 5. Jadi totalnya yang untuk yang nomor 1 itu mengadakan seminar dan sosialisasi tentang bahaya korupsi dengan total poin 15. Kemudian untuk next Mas. Ya, saya pasrahkan kembali kepada ketua kelompok. Terima kasih. Berikut paparan dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan, saran, kritik dari kelompok 2 dan juga Bapak. Dipersilakan. Ya, silakan untuk kelompok B dulu untuk menyampaikan. Izin Bapak, Ya, silakan. mungkin bisa dibuka slide yang metode tapisan Mas Diki.
Nah, sebenarnya di sini pertanyaannya cukup mudah. Di sini kan ada 3 solusi yang dibuat oleh teman-teman kelompok 1, kelompok A, mulai dari mengadakan TWK, terus membuat laporan kekayaan yang detail dan komprehensif, kemudian yang terakhir seminar. Dari 3 poin efektivitas, efisiensi, dan kemudahan, pertanyaan saya, apakah pertimbangannya kenapa ada poin 5, ada poin 4 dari jumlah besaran biaya atau bagaimana? Karena kalau berbicara tentang efisiensi biaya, bukan soal besar kecilnya anggaran atau dana yang dikeluarkan, tetapi lebih pada dampak yang diberikan, efisiensinya. Kegiatan tersebut lebih efisien yang mana? Soalnya kalau saya lihat kan ada efisiensi biaya dari solusi pertama sampai ketiga, di poin kedua dan ketiga itu dapat poin 5. Itu apakah karena penggunaan biaya yang kecil atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Iya, Silakan dijawab. menurut kelompok kami untuk yang poin ini, yang poin 3, mengadakan seminar dan sosialisasi tentang bahaya korupsi. Itu ketepatan atau apa ya? Atau tujuannya lebih terarah itu mendapatkan poin 5 karena menurut skala Likert yang saya sebenarnya nggak ditampilkan di slide, cuman saya tulis di sini. Sangat setuju sangat setuju dapat poin 5, terus setuju dapat poin 4, cukup untuk poin 3, kurang setuju untuk poin 2, dan poin 1 sangat tidak setuju maksud saya. Nah, mengapa dapat poin 5? Karena sangat setuju bahwa tujuan dari mengadakan seminar sosialisasi tentang bahaya korupsi ini benar-benar sangat tepat untuk untuk dijadikan untuk dilaksanakan gitu maksudnya. Nah, untuk efisiensi biaya memang yang dapat poin 5 karena di sini sangat setuju bahwa keefisiensi atau biaya pengeluaran itu benar-benar sangat membutuhkan biaya yang cukup besar seperti itu. Kemudian kenapa kemudahan? Karena mengadakan seminar sosialisasi tentang bahaya korupsi itu sangat setuju bahwa alternatif solusi tersebut benar-benar sangat mudah dilakukan gitu. Karena menyangkut tatap muka antara pemateri dengan peserta seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya. Terima kasih. Yang lainnya silakan lagi. Iya, Pak. Halo. Ya, silakan. Saya ingin membantu menjawab untuk poin yang ketiga, Pak. Kenapa kami memilih tentang bahaya korupsi ini sebagai alternatif solusi yang pertama? Karena dari segi sangat efektif. Karena di dalam seminar itu kita bisa mengundang halayak edukasi. Kita juga memberikan edukasi mengenai bahaya, dampak, dan di situ juga kita bisa berinteraksi, tanya jawab, penyebab. Di situ bisa kita kupas tuntas. Jadi di situ tidak ada interaksi. Di situ tidak ada interaksi. Jadi kami memilih ini
biaya. Kami berikan poin 5, berarti ini sangat efisien. Sangat efisien dikeluarkan, nantinya tidak akan sebesar biaya untuk pengadaan kekayaan, pembuatan data laporan kekayaan. Misalnya kita kalau misalnya membuat data laporan kekayaan itu kita harus mengembangkan data kekayaan. Untuk pengembangan sistem sendiri ya kita butuh budget yang cukup besar. Misalnya tes wawasan kebangsaan ini kita lakukan di semua instansi, itu berapa biaya yang jadi seperti itu. Untuk kemudahannya juga untuk seminar dan sosialisasi juga sangat mudah. Di sosialisasi ini kita bisa, sosialisasi ini jangan diartikan kita harus sosialisasi langsung ke teman kerja, kita bisa sosialisasi ke lingkungan sekitar. Jadi sangat mudah. Jadi bisa berlanjut ke skala yang lebih besar. Sosialisasi dalam lingkup yang besar, kita mengadakan seminar, kita seperti itu. Begitu tambahan dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Coba saya akan nambahkan dikit Bapak Ibu ya. Setelah itu kita akan masuk ke tugas individu. Coba sebelum tapisan tadi itu yang diangkat tentang apa? Yang nomor 3 dari apa? Isunya. Yang nomor 3 coba. Yang nomor 1 yang mana? Anti korupsi ya. Baik. Anti korupsi ya. Di Dinas Sosial dan COVID-19. Korupsi. Coba dilihat alternatifnya apa saja, alternatif solusinya. Ya, gimana Pak? Dilihat. Alternatif solusi yang saya ingin lihat untuk anti korupsi itu. Cukup ya. Mana anti korupsinya? Ini solusinya, solusi anti korupsi. Ya, terus next ya, ya cukup. Ini kan anti korupsi untuk bahan sosial ya, apa itu untuk COVID-19 di dinas sosial ya. Betul gitu ya maksudnya ya? Iya Bapak. Halo? Iya Bapak. Apakah benar ini adalah alternatif solusi dari korupsi oleh Kementerian Sosial ya? Dana untuk COVID-19. Nah, sekarang ini alternatif solusi supaya tidak terjadi korupsi kan gitu kan maksudnya COVID-19. Di korupsi itu ada 2 hal yang perlu diingat. Pertama terkaitan masalah manusianya. Yang kedua adalah tentang dana COVID yang diambil. Itu 2 problem yang sangat krusial. Ya, krusial. Dana itu kan untuk memberikan menyelesaikan COVID-19. Itu sangat krusial dan mendesak sekali kan ya. Satu itu sisi. Yang sisi yang lain adalah cara perorangannya. Kenapa dia sudah kaya nggak masuk tetap korupsi. Dari 2 itu maka di dalam alternatif solusi ini solusinya kan mengadakan tes wawasan kebangsaan. Apakah ada jaminan kalau ada wawasan kebangsaan dia itu bagus pasti nggak korupsi dengan COVID-19. Satu sisi ya, coba bicara mengenai seperti itu. Yang kedua, apakah orang-orang yang korupsi itu tidak membuat laporan tentang kekayaannya ya, secara detail? KPK itu sudah memberikan format khusus untuk diisi oleh para pejabat dan perkembangannya terkait dengan nomor data laporan. Ternyata mereka laporannya jelas, sebelum dia jadi menteri otomatis membuat laporan kekayaan dulu, itu mesti itu yang diminta oleh KPK. Nah, setelah jadi menteri sejauh mana perkembangan kekayaannya itu muncul, bertambah, itu semua itu sudah ada laporannya mereka.
tapi tetap menjalankan korupsi. Kemudian yang ketiga, di seminar dan sosialisasi. Ya. Sebentar ya, sebentar. Gitu, oke. Sebentar ya. Bentar. Ya, Pak. Baik Bapak Ibu, kita teruskan ya. Bapak Ibu, kita tadi sampai mana, maaf tadi terganggu ada besuk dokter. Dokter spesialis ya. Seminar dan sosialisasi. Baik Bapak Ibu, kita akan teruskan apa yang kami sampaikan. Dan kita di saat ada seminar dan nomor 1, 2 kan sudah kita berikan jawabannya. Nomor 3 itu pengadaan seminar dan sosialisasi. Nah, baik ya, saya kan pernah kami sampaikan ke Bapak Ibu, ketika kita ada isu yang kita ambil, isu yang aplikatif, yang C berapa? C3 ya, C3. Kemudian ketika kita ngambil solusinya, alternatif solusi atas isu yang apalagi yang itu penerapan itu, maka Bapak Ibu seharusnya itu ngambil alternatif solusi yang bisa langsung diterapkan, apply juga yang penerapan. Itu yang terpenting. Sehingga ada keseimbangan kasus yang kita angkat, kasus yang sudah dipraktekkan, kasusnya nyata ya, itu nanti otomatis alternatif solusinya ya juga harus nyata juga, itu maksud saya itu. Langsung kita berikan solusi yang nyata juga. Gitu ya. Contoh, ya, mengadakan tes wawasan kebangsaan itu kan nggak apply, yaitu nggak penerapan. Itu masih tes saja itu, jauh dari menerapkan dia, karena tidak ada jaminan orang yang punya wawasan kebangsaan pasti dia itu nggak mau korupsi, belum tentu. Begitu ya. Itu maksud saya begitu. Ini nanti tolong di-review kembali ya untuk yang alternatif solusi. Jadi masalah yang kita angkat adalah praktek, berarti itu dipraktekkan, maka otomatis nanti ketika ambil solusi, alternatif solusi juga saja yang dipraktekkan. Gitu ya. Yang dipraktekkan. Nah, apa contohnya prakteknya di sini? Alternatif pertama Misalnya pertama supaya tidak korupsi dia, karena ada 2 hal yang penting, manusianya dan juga COVID, untuk menyehatkan masyarakat tidak diambil, dan masyarakat tidak lagi sehat, kan dampaknya luar biasa itu. Maka satu misalnya ada terkait dengan masalah ini, penegakan hukum. Ya, penegakan hukum atau sanksi yang diberikan pada koruptor. Itu kan jelas itu, ya, dimiskinkan barangkali itu, silakan saja, itu jelas ya, supaya jerah misalnya begitu. Atau bisa juga solusinya adalah setiap koruptor digantung mati, ya, dihukum mati misalnya aja, itu masalah hukum bisa dilakukan begitu. Itu langsung dampaknya jelas.
Yang kedua bisa juga dengan cara ya preventifnya supaya tidak menjalar kemana-mana. Nah, seminar dan sosialisasi ini termasuk bentuk preventif sebenarnya ini, tapi masih jauh karena seminar dan sosialisasi itu masih belum ada keyakinan itu. Preventif yang baik itu adalah preventif terkait dengan pendampingan pejabat terkait dengan tupoksinya itu lebih mengena karena yang korupsi pejabat yang ngelola uang, ya itu caranya. Jadi sekali lagi saya sampaikan kalau bisa alternatif solusi itu solusi yang tidak ngambang, ya, tapi langsung apply yaitu penerapan. Caranya untuk memberikan solusi langsung bisa dan bersifat operasional, maksudnya. Baik Bapak Ibu, itu yang dari saya untuk kelompok A ya. Saya akan cukup itu sementara yang kami sampaikan. Jadi saya tekankan sekali lagi apa yang kita lakukan sekarang itu adalah kelihatan pakai C3, C4, C5, dan D6. Tolong itu diingat-ingat itu. Ya. C3 itu apa kemarin? Penerapan ini ya. C4 analisis kita mau analisis juga kita jalankan. Lalu ke C5 evaluasi untuk menilai, dan yang C6 adalah kreativitas dalam rangka mencarikan solusi. Baik Bapak Ibu, itulah yang kami sampaikan untuk kelompok A ya. Ada tanggapan? Silakan ditutup dulu ini apa tuh screen-nya. Ya. Bapak Ibu ketika nanti membuat rancangan aktualisasi juga gitu modelnya. Bapak Ibu ketika di tempat kerja cari yang update yang penerapan, Bapak Ibu analisis ya, muncul itu kemudian Bapak Ibu diminta untuk menilai kenapa kok begitu ya. Dan Bapak Ibu muncul kegiatan-kegiatan kreatif untuk memecahkan isu yang Bapak Ibu angkat nanti. Kegiatan yang kita angkat ya, tetap berangkatnya dari isu. Bapak Ibu silakan kalau ada komentar lagi terkait dengan ini sebelum kita masuk ke tugas individu. Bapak Ibu ada sebuah contoh ini kan antara kelompok A dan B ini kan mirip-mirip metodologinya ini katanya ya. Ada sebuah contoh Bapak Ibu, ini saya cerita dulu. Kalau saya bicara tentang anti korupsi, maka saya mencoba untuk mencari kasus isu tentang korupsi, semuanya korupsi. Misalnya ada 3 koruptor korupsi, maka 3-tiganya kita analisis pakai AKPM. Ini homogen ya, yang homogen. Cuma pakai USG dan pakai tapisan ada semacam ada rekomendasi solusi. Itu khusus untuk anti korupsi. Demikian pula kalau kita mau ambil isu terkait dengan komitmen mutu, semua komitmen mutu yang kita ambil itu nggak bermutu, pelayan nggak bermutu, dan kemudian macam-macam ya, produk nggak bermutu ya, layanan jasa nggak bermutu ya, dan seterusnya pembelajaran di kelas nggak bermutu, pokoknya semua tidak bermutu itu kita kumpul dari satu, kita analisis. Jadi kita pertarungkan antara komitmen mutu yang tidak bagus itu kita pertaruhkan satu sama lain, kita adu. Mana di antara yang itu yang paling krusial dan paling punya daya ungkit kita selesaikan. Bicaranya ya, itu model kedua. Dan etika publik juga semua kita ambilkan etika publik semuanya. Etika publik kita analisis sama dengan yang tadi. Nasionalisme itu ada KKB, ada Menolaki, ada Merdeka, UPM, macam-macam itu ya. Barang radikalisme ya, dan terusnya itu kan juga termasuk di dalamnya. Semua kasus tentang nasionalisme kita analisis itu. Mana kasus yang paling krusial, yang paling bahaya untuk kita selesaikan, itu maka muncul sendiri. Demikian pula untuk akuntabilitas juga begitu. Itu model lain yang bisa kita lihat. Ya, gitu ya. Baik Bapak Ibu, itulah Bapak Ibu
informasi yang bisa kita terima dari pertemuan hari ini untuk yang tugas kelompoknya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Mungkin itu Pak, hanya memastikan berarti Ya, silakan ya. untuk nilai-nilai ASN yang aneka itu dalam tugas kelompok dan individu mungkin berarti kita cuma ambil salah satu nilai, kemudian dicari isunya, kemudian dianalisis. Apa bisa yang seperti kita yang sekarang yang tugas kelompok ini? Jadi kita nggak apa-apa, sekarang nggak apa-apa. Kan tugasnya satu atau lebih kan, atau beberapa isu kan judulnya ini tugasnya. Ya. Nggak ada masalah. Cuma ketika memberikan solusi, itu aja yang perlu dipertajam lagi. Analisisnya dan solusinya kita pertajam. Ya, baik. Itu aja. Apa ya? Itu tadi kan saya sampaikan dengan hanya alternatif. Ada model-model seperti itu. Ya. Nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, cukup ya. Sekarang kalau sudah cukup, kami persilakan Pak Ibu. Saya minta satu teman kita yang tugas 2 yaitu resume dulu, jurnal dulu ya. Siapa di antara Bapak Ibu satu orang yang mau tampil untuk menayangkan jurnalnya? Kita lihat bareng-bareng. Setelah itu nanti baru tugas yang terakhir, tugas ini yang kedua, yang pertama ya. Siapakah di antara Bapak Ibu yang punya karakternya sebagai pejuang ya, sebagai kader itu ya, untuk tampil pertama dan untuk menarik gerbong-gerbong di belakangnya. Nah, silakan Pak Ibu, monggo. Yang nggak pernah aktif nggak tampil siapa isinya? Silakan Bapak Ibu. Nggak ada yang berani tampil, ayo satu saja. Kalau saya takut salah nggak dinilai kalau salah Pak ya. Kelas ini kelas sufi namanya kelasnya. Kelas sufi itu kelas yang kalau ditunjuk nggak mau tampil dirinya. Pak saya nggak ada. Kalau ditunjuk baru mau tampil, itu yang kelas sufi namanya. Karena sering berguru kepada Imam Ghazali ya, dengan kitab Ihya Ulumuddin itu mungkin ya. Itu ya. Ya. Silakan Bapak Bu, yang lain ayo, nggak ada? Tak tunjuk kalau nggak ada. Yang belum tampil di sini banyak belum tampil siapa ya? Nggak. Pak Randy dulu, Pak Randy belum pernah lihat ya. Pak Randy sudah selesai tugasnya? Ya silakan ditampilkan Pak Randy ya. Ya Pak Randy, silakan. Di share screen Pak Randy. Bisakah share screen? Keluarkan dulu, datanya dibuka dulu. Filenya dibuka. Setelah dibuka, baru di bawah tengah ada share screen ditekan ya. Terus dipilih file yang dibuka tadi, dipilih yang warna biru baru di open ya. Nah, ya. Silakan Pak. Ya Pak. Saya kemarin lupa-lupain, Bapak Ibu ini dari kabupaten mana kemarin? Pamekasan Pak. Oh iya Pamekasan. Pamekasan pertama itu angkatan 44 kalau nggak salah, satu sekarang yang kedua ya. 2 kali Pamekasan.
Belum. Belum muncul, Mas. Nah, ini Pak Randy guru apa di kantor? Di kantor, Pak. Oh, di kantor, makanya nggak pernah pakai daring dengan muridnya. Iya, Pak. Itu. Pakai daring dengan pacaran saja mungkin ya. Ayo Pak Randy, bisa nggak? Kalau nggak bisa, kita alihkan yang lain dulu Pak Randy. Bisa? Belajar dulu, Pak. Oh ya ini itu. Coba berikutnya Pak Taufikur. Nah, bentar Pak Randy, nanti Pak Randy latihan dulu. Pak Taufikur. Bentar, Pak. Ada respon Pak. Dibuka dulu Pak Taufikur filenya. Dibuka, kemudian tombol share screen. Setelah itu selesai, klik file yang akan dibuka. Baru open ya. Ya sudah keluar ini ya. Alhamdulillah berhasil. Silakan Pak Taufikur, ditulis ya. Dijelaskan terus dibaca. Singkat-singkat. Iya, Pak. Ya, terus. Yang pertama di sini tanggal 29 kegiatan jam 7 sampai jam 18 Zoom meeting. Yang kedua, Ya ditekan aja Pak, tak bacanya. Dibaca berbareng coba. Ini khusus tanggal 29 ya. ya Pak. Ya, berikutnya tanggal 29 oke, sudah nggak ada masalah. Silakan. Selanjutnya Terus? tinggal tanggal 31. Ya. Ini, Pak. Ada perbedaan dari jam 7 sampai jam 12-nya. Ini. Jam 7 melaksanakan kegiatan belajar mengajar di OPD saya, Pak. Jenengan ini perjalanan 1 jam kok jauh sekali, dari berapa kilo ya? Kita 25 kilo, Pak. Dari Dari rumah ke OPD. Oh. Baik. Jalan kaki. Pakai sepeda motor. Baik, ya. Ya, udah terus ke bawah. Yang tanggal 30 yang tanggal 2 Juni ya, yang kemarin melaksanakan kegiatan belajar mengajar juga yang pagi. Yang kedua perjalanan dinas diterima. Yang terakhir kerja kelompok kemarin jam 2 sampai jam 5 sore. Oh, baik. Ya. Baik, sudah cukup. Ya, sudah lagi. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ditutup ya. Bapak Ibu silakan modal seperti Pak Fatkur boleh. Tapi Bapak Fatkur ini yang masih ikut lasar. Seharusnya itu ketika diskusi kelompok ya mulai dari pagi ya pakai WhatsApp atau pakai live chat atau apa dengan teman-temannya kan bisa diskusi di sana. Tapi rupanya Pak Fatkur ini paling banyak ngajar. Diskusinya disisikan sore. Padahal beliau itu masih ikut lasar ya. Tolong nanti dipertimbangkan Pak Fatkur ya. Ya, Pak. Waktu lasar ya lasar saja, di modul baca modul tentang akuntabilitas. Yang kedua mendalami tentang pertanyaan di dalam modul. Dari itu. Ya, terima kasih. Iya ya, yang itu. Saudara itu visinya begitu, kita mau ikut lasar, malah dinas terus ngajar terus. Ngajarnya diganti bulan lain. Bapak ngajar di SD. SMP. Ya, Bapak di SD. SD. Baik ya. Itu cara buat jurnal, tanggal harian, juga kegiatannya apa ya, jelas itu.
Izin tanya Pak. Silakan. Untuk jurnal harian berarti kan untuk hari Minggu atau hari libur tanggal 1 itu bisa dikosongin apa harus diisi? Ya kalau libur nggak usah diisi lah. Kecuali kalau saat itu ada perubahan dari hendak libur menjadi libur diisi materi gara-gara ada pemindahan jadwal. Ya, yang realistis saja. Kalau liburnya libur, kalau misalkan dimasukkan di hari libur terus ada Zoom gini lah, itu aja yang dimasukkan. Ya. Realitas saja. Mau bertanya juga Pak, Ya silakan. untuk yang tanggal hari ini tanggal 3 apa dimasukkan ke jurnal harian juga atau Nggak tidak? usah. Nggak perlu ya, karena belum selesai. Iya Pak. Tapi diuploadnya nanti malam ya. Jam 6 terakhir Pak. Iya Pak. Oh, Jam dimasukkan 6. aja, dimasukkan aja. Oh iya Pak, iya Pak. Baik, dimasukkan. Siap. Baik, ya. Yang berikutnya Pak Ibu, materi terakhir terkait dengan tugas individu. Siapakah di antara Bapak Ibu yang sudah mau tampil tugas individu aksi? Persilakan. Siap saya kalau boleh Pak. Pak Fadil. Pak Fadil ya, baik. Pak Fadil sudah berapa kali tampil? Baru kali ini? Untuk tugas individu Tugas. baru ini Pak. Untuk Oh iya, tugas. silakan nggak apa-apa. Tugas individu kali ini. Silakan, Pak Fadil. Silakan Pak Fadil dari atas ya. Masih termute itu Mas Fadila. Ya, mohon maaf lupa tadi. Ya. Diperbesar lagi. Oh ya. Dilebar ya. Untuk mengenali daya akomodasi mata kita. Oke, cukup. Ya. Silakan. Untuk tugas yang individu kan kita disuruh identifikasi, analisis dan solusi permasalahan di lingkungan kerja kita. Iya, betul sekali. Kebetulan saya di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lawasan. Dalam tugas ini saya mengambil ada 5 isu mungkin yang saya angkat. Yang pertama, kurangnya peran pemerintah dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Pamekasan. Kondisi sekarang itu kegiatan atau program untuk pengembangan pemuda itu sedikit. Diharapkan kondisi yang diharapkan adalah makin banyaknya program-program yang memang menyentuh langsung ke pemuda dengan banyak isu misalkan kewirausahaan, kepelaporan, kesehatan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ini kan harus real Pak ya, isunya ya harus memang ada, itu adanya penyelewengan kontrak dalam suatu kegiatan. Kontrak mana itu kontrak? Kontrak kerja Pak. Jadi misalkan di salah satu kegiatan yang pernah ada di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata itu ada yang namanya Clipper, Klinik Pemuda dan Remaja, yang di situ ada yang namanya kayak mentor Pak. Ya. Mentor itu kontraknya beliau di kontraknya ditandatangani itu banyak sekian, ternyata
Iya. pembeliannya tidak sesuai dengan kontrak, seperti itu. Ya, terus. Nah, terus yang ketiga itu Clipper itu klinik konsultasi, tempat konsultasi itu kurang efektif karena memang berbasis Android. Selain itu pada waktu itu kegiatan Clipper itu yang jadi ke tempat konsultasi pemuda dan remaja itu, klinik pemuda dan remaja itu mungkin dijadikan salah satu kegiatan yang diunggulkan, tetapi manfaatnya kurang dirasakan oleh pemuda terutama itu. Kemudian yang keempat, minimnya fasilitas yang ada di kabupaten. Misalkan teman-teman pemuda kita, misalkan ada yang dari sisi akademis dan lain-lain itu, selain akademis mungkin dari olahraga dan lain-lain, komunitas itu tidak punya fasilitas untuk digunakan. Malah mungkin menurut saya di Kabupaten Pamekasan pemerintahnya kurang tanggap, malah kalah dengan provinsi. Di Kabupaten Pamekasan itu ada EJSC, kepanjangan dari apa? Pokoknya tempat yang bisa digunakan oleh semua kalangan untuk tempat diskusi, tempat berkumpul, tempat untuk rapat dan lain-lain. Sedangkan kabupaten sendiri tidak menyediakan seperti itu. Terus yang terakhir, program yang ada sekarang itu kurang berjalan optimal. Karena di dinas saya, terutama di bidang saya kepemudaan, itu hanya ada 3 kegiatan. Yang pertama, klinik pemuda dan remaja itu yang sampai saat ini belum berjalan. Kemudian ada sosialisasi tentang anti narkoba. Yang ketiga, paskibraka. Nah, dari 3 kegiatan itu menurut saya untuk zaman sekarang kurang optimal dalam mengakomodasi kebutuhan dari pemuda saat ini. Kemudian masuk ke seleksi kualitas dengan metode KPL dengan nilai-nilainya seperti ini. Dari kelima kasus itu dengan urutan, yang pertama tentang fasilitas, yang kedua kurangnya peran pemerintah, yang ketiga kurang efektifnya tempat untuk konsultasi pemuda dan remaja. Dari ketiga kasus tertinggi dengan poin tertinggi itu, kemudian kita analisa dengan seleksi prioritas masalah dengan metode USG. Yang pertama masalah urgensi. Di sini yang minimnya fasilitas mendapat poin 5, kurangnya peran pemerintah mendapat poin 5, kurang efektifnya tempat untuk konsultasi mendapatkan poin 4. Jadi sebentar. Ya. Saya mau mendalami dulu. Ya, Pak. Ini apakah fasilitas yang tentang fasilitas untuk pemuda ini tupoksi atau tugas fungsi daripada Dinas Pemuda dan Olahraga? Untuk kepemudaan iya Pak, misalkan gedung-gedung atau apa bisa jadi tupoksi kita. Oh gitu ya. Iya, karena mengakomodir kepemudaan seperti itu. Baik, iya silakan. Nah, terus yang kedua tentang keseriusnya masalah itu, sebenarnya saya memberikan nilai poin 4 semua karena saya merasa serius tapi tidak sangat serius. Ketiga permasalahan ini. Kemudian yang ketiga pertumbuhannya, melihat dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh provinsi, malah mungkin untuk fasilitas ini memang kabupaten seharusnya menjadi tamparan juga untuk kabupaten agar lebih proaktif melihat kebutuhan pemudanya. Untuk yang masalah kedua dan ketiga kita berikan poin 4. Dari AKPL dan USG ini, maka kesimpulan yang dapat diperoleh maka mengarah pada masalah minimnya fasilitas yang dapat digunakan oleh pemuda untuk diangkat sebagai masalah utama.
Pemilihan masalah tersebut dilakukan dengan dampak jika hal tersebut tidak ditangani maka akan berdampak pada hal-hal berikut. Proses peningkatan kualitas SDM Pamekasan akan terhambat. Sebentar itu. Ya. Termasuk juga kualitas SDM di bidang olahraga atau pemuda atau gimana? Apa di sekolah, apa kesehatan, kan macam. Ya. Kalau fasilitasnya Pak ya? Ya dipertegas, itu masih terlalu umum. Ya. Oh iya. Boleh begitu caranya, ya. Oh iya, siap nanti saya. Ya, saya langsung penutupan saja terus. Di sini juga ada dampaknya menurunnya keinginan pemuda untuk berkembang secara individu atau kelompok. Karena tidak adanya fasilitas itu, jadi pemuda Pamekasan merasa tidak diayomi oleh pemerintahnya, jadi merasa ya sudah itu aja Pak. Kemudian alternatif solusi memecahkan masalahnya di sini ada 3. Yang pertama adalah bekerja sama dengan OPD lain untuk ketersediaan fasilitas bagi pemuda untuk berkembang. Salah satu contohnya misal di Pamekasan itu ada gedung pemuda Pak, yang dinamakan gedung pemuda, tetapi tidak dipegang oleh bidang pemuda. Jadi izinnya itu masih dengan OPD lain. Jadi mungkin OPD kita di Dispora bekerja sama dengan OPD lain untuk memberikan fasilitas, mungkin fasilitas tempat dan lain-lain. Itu. Yang kedua, merencanakan pembangunan fasilitas khusus pemuda yang dapat digunakan untuk tempat diskusi, belajar, atau untuk tempat komunitas dan lain-lain. Yang terakhir, mengadakan pertemuan atau seminar sebagai bagian dari upaya pemberian kualitas kepada pemuda untuk belajar dan berkembang. Dengan poin-poinnya seperti ini, efektivitas, efisiensi, dan kemudahannya. Ya, terus? Terus untuk gagasan pemecahan masalahnya seperti ini, Pak. Itu kan rangkuman dari atas ya? Ya. Baik, sudah. Langsung lihat terus ke bawahnya lagi. Kalau berdasarkan contohnya cuma sampai sini, Pak. Oh, bukan contohnya. Tidak, contoh yang itu kan contoh analisisnya. Ya. Yang kita mintakan ada sampai kegiatan yang coba atas dikit ini kegiatan di kolom terakhir ini. Itu kan kegiatannya ini. Ya. Bekerjasama dengan OPD lain untuk kesediaan fasilitas bagi pemuda untuk berkembang. Baik. Itu kan kegiatannya. Ya. Solusinya ya. Kata kerja kan ini sudah. Kan ada tambahan tugas berikutnya. Bila mana itu ini dijadikan sebagai satu kegiatan, kemudian diminta untuk membuat tahapan-tahapan kegiatan. Oh, kegiatan. Ada kan itu? Belum. Tugasnya? Belum, Pak, kayaknya, Pak. Kalau yang di... tak bukanya pintunya. Ya, saya cek lagi, Pak. Bentar, silakan ditutup dulu, ditutup. Oh, ya. Ya. Tugas dari saya, Bapak Ibunya, silakan Pak Madani, dibuka tugas apa? Tugas dari saya, coba yang kalau individu satu. Lihat. Ada nggak? Sudah punya? Atau saya bukakan dari tempat saya? Bentar saya buka, Pak. Ya kamu yang buka saja, biar saya nggak salah pilih nanti saya. Kamu buka tugas sendiri itu gimana bunyinya? Silakan dibuka. Ya masih proses Pak, bentar Pak. Ada ide, dia paling seneng kalau bapak lo satu terus. Sudah dibaca, silakan.
Coba dibaca itu. Iya. Itu nomor 3. Ya, tahapannya. Nggak Ada kebayang. huruf kapital. Ya, oh no, Mbak, Bapak suaranya tidak masuk. Tes, tes. Halo, Suaranya Bapak nggak masuk ya? suaranya hilang nih. Mohon maaf Bapak, suaranya nggak masuk Bapak hilang Bapak.